Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas Psikologi Konsumen C akan memaparkan materi mengenai learning and memory. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 2. Nah, kelompok 2 terdiri dari Andi Muhammad Rafi Rizaldi, Ainul, saya sendiri yaitu Andi Lilis Dinur Abdillah, Dinul Izza binti Sofyan, Fatimah Mardatillah, Indah Putri Jolisya, dan Muhammad Arifki Ikhwan Harma. Nah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu teori behavioral learning. Nah, teori ini itu berasumsi bahwa belajar terjadi sebagai hasil dari tanggapan terhadap peristiwa eksternal, atau belajar merupakan hasil dari pengalaman seseorang. Nah, teori ini itu memiliki dua pendekatan utama, yaitu classical conditioning dan juga instrumental conditioning. Nah, untuk classical conditioning atau kita juga bisa menyebutnya dengan pengkondisian klasik. Nah, pengkondisian klasik ini itu terjadi ketika stimulus yang memiliki respon kita pasangkan dengan stimulus lain yang awalnya tidak memiliki respon. Nah, contohnya itu ketika saya mempromosikan produk saya, yaitu misal saya memiliki produk roti, kemudian saya melakukan promosi dengan mengatakan roti ini dapat mengenyangkan kepada orang-orang yang lapar. Misalnya saya bertemu dengan seseorang yang merasa kelaparan, kemudian saya datangi dan saya perkenalkan produk saya. Saya mengatakan bahwa produk ini dapat membuat perut Anda kenyang. Kemudian saya bertemu dengan orang lain lagi, saya perkenalkan produk saya ini lagi dengan mengatakan dapat mengenyangkan. Besoknya saya menemukan orang itu lagi dan melakukan hal yang sama secara berulang, maka akan ada kemungkinan besar bahwa orang-orang yang lapar kemudian akan mencari produk roti saya. Classical conditioning ini perlu dilakukan secara berulang agar menimbulkan respon yang diharapkan ketika kita berikan stimulus. Cara untuk memberikan stimulus ini juga bisa kita lakukan melalui media sosial dalam hal pemasaran. Nah, ketika kita berbicara mengenai classical conditioning, kita perlu memperhatikan 5 hal. Nah, hal itu merupakan diliputi oleh stimulus generalization atau generalisasi stimulus. Nah, stimulus generalization ini mengacu pada kecenderungan stimulus yang mirip dengan condition stimulus untuk membangkitkan respon terkondisi yang serupa. Kemudian yang kedua, ada diskriminasi stimulus. Nah, diskriminasi stimulus ini terjadi ketika unconditioned stimulus tidak mengikuti stimulus yang mirip dengan conditioned stimulus. Nah, yang ketiga ada aplikasi pemasaran prinsip classical conditioning. Nah, prinsip ini berlaku untuk banyak fenomena konsumen, seperti ketika seseorang yang merupakan pemasar menciptakan citra merek yang khas atau menghubungkan suatu produk dengan kebutuhan yang mendasari. Jadi contohnya, saya menciptakan merek yang dapat berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan mendasari oleh masyarakat. Misal roti yang tadi ya, yang telah saya jelaskan. Saya mengatakan bahwa roti ini dapat mengenyangkan, maka akan tercipta citra yang melekat pada merek saya itu, yaitu roti merek saya ini dapat mengenyangkan. Kemudian yang keempat, ada aplikasi pemasaran reposition. Aplikasi ini perlu menerapkan 3 tahap. Yang pertama itu saya perlu mengenalkan produk saya kepada publik atau kepada masyarakat. Kemudian tahap yang kedua, saya perlu menekankan kepada masyarakat mengenai apa sih relevansi dari produk saya. Kemudian yang ketiga, tahap yang ketiga itu saya perlu mengingatkan apa manfaat dari produk saya kepada masyarakat. Nah, kemudian yang kelima itu ada aplikasi pemasaran stimulus generalization. Nah, aplikasi pemasaran stimulus generalization ini sering menjadi pusat keputusan merek dan pengemasan yang mencoba memanfaatkan asosiasi positif konsumen dengan merek atau nama perusahaan yang telah ada. Nah, kemudian materi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Instrumental conditioning. Menurut Solomon pada tahun 2017, pengkondisian instrumental terjadi ketika kita belajar
melakukan perilaku yang menghasilkan hasil positif dan menghindari perilaku yang menghasilkan hasil negatif. Pengkondisian instrumen terjadi dalam 4 tahap, yaitu yang pertama, ketika lingkungan memberikan penguatan positif dalam bentuk hadiah. Yang kedua, penguatan negatif juga memperkuat anggapan sehingga kita mempelajari perilaku yang sesuai. Yang ketiga, untuk menghindari ketidaknyamanan. Dan yang keempat, reaksi dari lingkungan seseorang terhadap perilakunya dapat bersifat positif atau negatif. Ada beberapa jenis jadwal penguatan, yaitu yang pertama, fixed interval atau jadwal interval tetap, di mana objek menyadari waktu kapan ia akan menerima penguat positif, sehingga selama jangka waktu dia tidak menerima penguat positif. Yang kedua, variabel interval atau jadwal interval bervariasi, di mana suatu respon diperkuat setelah sejumlah variasi waktu berlalu. Jadwal ini menghasilkan lambat tingkat stabil respon. Yang ketiga ada fixed ratio, merupakan penguatan positif yang diberikan untuk memperkuat perilaku setelah sejumlah respon. Yang keempat ada variabel rasio atau jadwal rasio bervariasi, merupakan penguatan positif yang diberikan setelah respon muncul beberapa kali, tetapi dalam basis yang tidak tetap dan tidak dapat diprediksi. Selanjutnya ada aplikasi pemasaran prinsip-prinsip pengkondisian instrumental. Prinsip-prinsip pengkondisian instrumental bekerja ketika pemasar memberi penghargaan atau menghukum konsumen untuk keputusan pembelian. Pelaku bisnis membentuk perilaku ketika mereka secara bertahap memperkuat tindakan yang tepat yang diambil konsumen. Selanjutnya ada gamification atau pembatasan baru untuk aplikasi pembelajaran. Gamification merupakan suatu teknik atau metode yang menerapkan permainan atau game ke dalam strategi pemasaran. Elemen penting dari gamification meliputi yang pertama ada lingkungan digital yang dinamis, kedua beberapa tujuan jangka pendek dan jangka panjang, ketiga umpan balik yang cepat dan sering, hadiah dalam bentuk lencana atau produk virtual, kompetisi di lingkungan yang berisiko rendah, dan juga tingkat ketidakpastian yang dapat dikelola. Selanjutnya ada teori belajar kognitif. Pendekatan teori belajar kognitif menekankan pentingnya proses mental internal. Perspektif ini memandang orang sebagai pemecah masalah yang secara aktif menggunakan informasi dari dunia di sekitar mereka untuk menguasai lingkungan mereka. Orang yang tampaknya memproses setidaknya beberapa informasi secara otomatis, sifat pengkondisian pendukung pembelajaran kognitif berpendapat bahwa efek sederhana ini didasarkan pada faktor kognitif. Yang pertama ada observational learning. Menurut Solomon tahun 2017, observational learning atau biasa disebut dengan pembelajaran observasional terjadi ketika kita mengamati tindakan dari orang lain dan mencatat penguatan yang mereka terima atas perilaku dari mereka sendiri. Dalam situasi ini, pembelajaran terjadi sebagai hasil dari perwakilan daripada pengalaman langsung. Proses pemodelan merupakan bentuk pembelajaran yang kuat dan kecenderungan orang untuk meniru perilaku orang lain dapat memiliki efek yang negatif. Adapun yang harus dipenuhi pemasar yaitu yang pertama itu perhatian konsumen harus diarahkan pada model yang sesuai karena alasan daya tarik, kompetensi, status atau kesamaan di mana akan ingin ditiru. Yang kedua ada konsumen harus mengingat apa yang dikatakan atau yang dilakukan oleh model. Yang ketiga ada konsumen harus mengubah informasi ini menjadi tindakan. Dan terakhir yaitu konsumen harus termotivasi untuk melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya yaitu retrieving memories. Yaitu retrieval merupakan suatu proses di mana individu memulihkan informasi yang tersimpan di memori jangka panjang. Retrieval sendiri dipengaruhi oleh faktor situasional yang berkaitan dengan lingkungan individu mendapatkan pesan. Individu dapat lebih mudah mengambil informasi dari merek pertama yang memasuki pasar atau disebut dengan pioneering brand dibandingkan merek pengikutnya atau follower brand.
Individu juga cenderung mengingat merek deskriptif daripada yang tidak memberikan petunjuk jelas terkait produknya pada merek yang ia berikan. Nah, dalam studi perilaku konsumen dikenal istilah spacing effect yang menggambarkan kecenderungan individu mengingat materi cetak lebih efektif ketika pengiklan mengulangi item target secara berkala dari waktu ke waktu daripada menyajikan berulang kali dalam waktu yang singkat. Selanjutnya yaitu forgetting atau melupakan, di mana ingatan manusia memudar seiring dengan berlalunya waktu. Sebuah proses yang disebut decay menganggap bahwa perubahan struktural yang dihasilkan dari pembelajaran di otak hilang begitu saja. Ketika individu mempelajari informasi tambahan, informasi tersebut dapat menggantikan informasi yang didapatkan sebelumnya atau disebut juga dengan interferensi. Nah, interferensi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu interferensi retroaktif dan interferensi proaktif. Interferensi retroaktif yaitu konsumen dapat melupakan asosiasi dari stimulus respon ketika mereka mempelajari respon baru terhadap stimulus yang serupa. Nah, sementara interferensi proaktif yaitu pembelajaran sebelumnya yang didapatkan oleh konsumen dapat mengganggu pembelajaran baru yang ia terima. Selanjutnya, mengingat peran memori pada pemasaran produk, maka pihak pemasar mengeluarkan banyak dana untuk pemasaran produk dengan harapan konsumen benar-benar dapat mengingat isi iklan dan memiliki ketertarikan dengan produk yang dipasarkan. Selanjutnya itu cognitive development. Menurut Solomon 2017, cognitive development atau perkembangan kognitif merupakan kemampuan seseorang anak untuk membuat keputusan konsumen dewasa yang matanya jelas meningkatkan seiring bertambahnya usia, yang dimana bukan berarti orang dewasa selalu membuat keputusan yang matang. Pemasar mengelompokkan anak-anak dalam tahap perkembangan kognitif mereka maupun kemampuan mereka untuk memahami konsep-konsep yang semakin kompleks. Peneliti menyarankan pendekatan ini mengidentifikasi 3 tahap perkembangan. Yang pertama itu terbatas, di mana anak-anak yang lebih muda dari usia 6 tahun tidak menggunakan strategi penyimpanan dan pengambilan. Yang kedua itu isyarat, anak-anak berusia antara 6 dan 12 tahun menggunakan strategi ini, tetapi hanya jika diminta untuk melakukannya. Yang ketiga strategis, anak-anak yang berusia 12 tahun ke atas secara spontan menggunakan strategi penyimpanan dan pengambilan. Kemudian selanjutnya ada pemahaman pesan. Dalam periklanan, anak-anak memiliki kemampuan berbeda dalam memahami informasi terkait produk. Anak-anak di bawah usia 7 tahun tidak dapat memahami pesan persuasif dari iklan menurut kelompok advokasi anak-anak. Pada tahun 1970-an, Federal Trade Commission atau FTC mengambil tindakan untuk melindungi anak-anak dengan cara membatasi iklan selama program anak-anak ditayangkan dan sebagai pemisah untuk anak-anak membedakan kapan tayangan dimulai dan berakhir. Selain itu, FTC baru-baru ini memperkuat perlindungan privasi yang menargetkan anak-anak dengan cara perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari orang tua sebelum mereka mengumpulkan data dari anak-anak mereka. Selanjutnya itu memori. Memori adalah proses memperoleh informasi dan menyimpannya dan akan tersedia sampai kita membutuhkannya. Proses memori yang pertama itu tahap encoding, di mana informasi masuk dengan cara yang akan dikenali sistem. Kemudian, tahap penyimpanan. Kami mengintegrasikan pengetahuan ini dengan apa yang sudah ada di memori dan menyimpan itu sampai dibutuhkan. Yang ketiga itu selama pengambilan, kami mengakses informasi yang diinginkan. Untuk menerapkan keputusan pembelian di masa mendatang, diandalkan melalui informasi yang dikumpulkan oleh konsumen. Ingatan episodik berhubungan dengan peristiwa yang relevan secara pribadi. Cara yang efektif untuk menyampaikan informasi produk adalah dengan narasi atau deskripsi produk yang akan ditulis sebagai cerita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem memori, di mana sistem memori ini terbagi atas 3, yakni sensory memory, short term memory, dan long term memory. Sensory memory menyimpan informasi yang kita dapat melalui indera kita, di mana bersifat sementara dan hanya berlangsung beberapa detik. Kemudian short term memory menyimpan informasi dalam jangka waktu dan kapasitas yang terbatas, di mana ingatan kita dapat menyimpan input verbal secara akustik maupun secara semantik. Kemudian long term memory, yakni menyimpan informasi dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, yakni jaringan asosiatif. Potongan informasi yang masuk disimpan dalam jaringan asosiatif yang berisi banyak informasi terkait aktivasi memori.
kita menyimpan di ingatan setelah mengatur sistem konsep yang berhubungan dengan merek, produsen, dan toko. Berikutnya yakni menyebarkan aktivasi. Potongan informasi yang kita simpan tergantung pada jenis makna yang kita berikan di awal. Beberapa cara untuk menyimpan jejak memori yakni brand spesifik atau memori disimpan dalam bentuk klaim yang dibuat merek. Kemudian ada spesifik, memori disimpan dalam bentuk media atau iklan produk. Kemudian yakni brand identification, di mana memori disimpan dalam bentuk nama brand. Kemudian ada produk kategori, di mana memori disimpan dalam bentuk bagaimana produk itu bekerja dan di mana produk itu digunakan. Kemudian ada evaluative reaction, di mana memori ini disimpan sebagai perasaan positif atau negatif. Kemudian selanjutnya yakni tingkat pengetahuan. Dalam Hawkins pada tahun 2000, di mana menurut Solomon, level of knowledge atau tingkat pengetahuan merupakan struktur pengetahuan yang mengkodekan elemen pada tingkat abstraksi dan kompleksitas yang berbeda. Skema merupakan kerangka kerja kognitif yang kita kembangkan melalui pengalaman. Untuk alasan ini, anak kecil yang belum memiliki skema yang berkembang dengan baik tidak dapat menggunakan informasi pembelian seefisien orang dewasa. Adapun salah satu skema yang sangat relevan dengan perilaku konsumen merupakan skrip urutan peristiwa diharapkan oleh individu terjadi. Sebagai konsumen, kita mempelajari skrip layanan yang memandu perilaku dalam pengaturan komersial. Terkait dengan mengukur ingatan konsumen terhadap pesan pemasaran, nah yang dimana pihak pemasar ini mengeluarkan iklan pasti membutuhkan dana dengan harapan konsumen ini dapat mengingat isi iklan serta konsumen dapat tertarik dengan produk yang ditawarkan. Nah, untuk mengetahui keefektifan dari iklan yang dikeluarkan, maka pihak pemasar ini perlu mengukur ingatan konsumen, yakni dengan recognition atau recall. Nah, ini merupakan ukuran dasar yang digunakan untuk mengukur dampak dari pemasaran yang dilakukan. Nah, dalam text recognition, peneliti ini akan menampilkan iklan kepada subjek secara satu persatu dan menanyakan apakah mereka pernah melihat iklan tersebut sebelumnya. Sementara dalam tes recall, peneliti ini meminta konsumen untuk memikirkan secara mandiri apa yang telah mereka lihat pada iklan produk sebelumnya. Nah, dari kedua tes tersebut, tes recognition lah yang dianggap lebih baik karena dapat melibatkan proses yang lebih sederhana. Nah, sementara itu ada pula masalah yang terkait dengan pengukuran memori ini, yakni dengan keakuratan pengukuran memori yang saat ini selalu menjadi sorotannya para peneliti, karena hasil pengukuran ini bisa memicu respon yang salah atau bias response. Nah, selain itu, memory lapses juga atau individu yang cenderung melupakan informasi atau menyimpan ingatan yang tidak akurat, ini bisa menjadi salah satu masalah dalam mengukur ingatan konsumen. Baik, selanjutnya terkait bittersweet memories, yang dimana pemasar menawarkan kepada konsumen terkait produk-produk yang dapat memicu konsumen untuk bernostalgia, yang dimana stimulus-stimulus atau produk yang membuat nostalgia ini dapat melemahkan ingatan yang bertahun-tahun lamanya pada konsumen, sehingga konsumen bisa mengingat kembali kenangan masa lalunya atau biasa juga disebut dengan spontaneous recovery. Nah, jika konsumen ini bernostalgia, maka dapat memicu atau menggambarkan emosi pahit manisnya konsumen, yang dimana emosi-emosi ini dapat berupa kesedihan ataupun kerinduan konsumen pada masa lalunya. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 2 seputar learning and memory. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berbekas di memori teman-teman. Nah, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.